Salam sejahtera Ibu Bapak, Saudara-saudari semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Kali ini bersama saya, AC Eisen, Pendeta GKI Halimun, Jakarta. Bacaan kitab suci dalam perenungan kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 27-33 yang dituliskan demikian. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ibu, Bapak, Saudara-saudari, di awal sapaan ini izinkanlah saya memperkenalkan sebuah sosok atau figur. Sudah sejak awal pandemi saya berkenalan dengannya, dan jujur saya amat bersyukur dengan kehadirannya. Saya akan perkenalkan dia kepada Ibu, Bapak, Saudari-saudara, sebab dia sudah sangat menolong bagi saya pribadi untuk belajar apa arti sebuah tanggapan. Begitu sangat sering saya memberitakan pesan firman Tuhan kepadanya, berdoa di depannya, dan dia memang memperhatikan saya dengan amat jeli, menyimak saya dengan seksama. Namun ketika semua upaya saya itu telah selesai, tidak ada tanggapan apapun darinya. Tidak ada perubahan apa-apa. Puluhan khotbah, sekian banyak doa, nasihat-nasihat yang menggugah. Namun terakhir kali saya memperhatikan dia tetap sama saja, seperti saya pertama kali berkenalan dengannya. Tanpa berpanjang lebar, lebih baik saya tampilkan saja sosoknya. Rasanya dia juga tidak akan keberatan, supaya ibu, bapak, saudara-saudari dapat menilai sendiri tingkah polanya selama ini. Nah, ini dia, sosok yang sudah memberi pelajaran kepada saya tentang kesetiaan yang semu, kamera saya. Dia setia melihat puluhan khotbah saya, mendengar sekian banyak doa, menyimak ratusan nasihat-nasihat menggugah, tetapi sayang, namanya juga benda mati, dia tidak bernyawa, tidak memiliki tubuh seperti kita, maka dia tidak mampu menghidupi apa yang diketahuinya. Seperti halnya jika kita menyimak pesan firman Tuhan, menaikkan doa, dan mendapatkan nasihat yang membangun bagi hidup kita. Kalau kita mau jujur, kadang mungkin kita juga sama seperti kamera saya itu. Maksudnya ada kalanya di dalam perjalanan hidup kita mengikut Kristus, memberitakan pengajaran Kristus, apa-apa yang kita ketahui tidak serta-merta membuat kita segera menyatakannya dalam pengakuan iman yang dijalani melalui tindakan dan perbuatan. Padahal salah satu bentuk dari kasih ialah tindakan. Love is a fact when it's an act. Demikian salah satu kata mutiara dalam bahasa Inggris. Artinya, kasih adalah kasih saat kasih berwujud dalam tindakan. Sekian banyak khotbah, renungan, ayat-ayat kitab suci semestinya tidak hanya berhenti pada mengetahui saja,
tetapi pada pengakuan akan karya anugerah Allah yang mau dan sanggup mengubahkan hidup kita. Jadi jika kita tahu tetapi tidak mau tahu atau tidak mau berubah sesuai dengan apa yang diketahui, hati-hati. Jangan-jangan hidup kita tidak lagi hidup. Mirip-mirip kamera saya. Setia, tetapi setia yang semu. Tentu Tuhan Yesus tidak pernah mengharapkan kita semua menghidupi tanggapan yang seperti itu. Di dalam kisah yang dicatat oleh penginjil Matius, dalam Matius 11 ayat 27-33 tadi, Kristus menjumpai imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang dimaklumi orang banyak sebagai para pemimpin keagamaan yang memiliki otoritas. Mereka ini tahu banyak tentang ayat-ayat kitab suci. Mereka cakap mengajar pesan-pesan dari kitab suci. Mereka juga melihat bahwa tidak sedikit perkara nyata terkait keajaiban perubahan hidup dari orang-orang akibat karya Yohanes Pembaptis dan karya Kristus sudah tersebar luas dan diamini oleh publik pada saat itu. Tetapi meskipun begitu, mereka bersikap tidak mau tahu dan tidak mau menerima perubahan hidup yang dihadirkan Allah melalui Kristus. Kabar baik dari kisah ini ialah bahwa walaupun pada akhirnya dikisahkan Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan para pemimpin agama pada waktu itu, jawaban Kristus ini yang tidak menjawab itu dapat juga kita hayati antara lain sebagai sebuah ajakan kasih juga yang mengundang mereka yang tahu tetapi tidak mau tahu itu untuk berani melangkah, berani mengakui karya Allah yang menyentuh hidup melalui kehadiran Kristus yang tidak dapat dibantah lagi. Berani menjadi layaknya seseorang yang bertumbuh dan berubah, bukan seperti barang yang abai dan kaku. Memasuki Advent kedua, tentu ajakan Kristus ini buat kita juga saat ini. Apakah kita mau menanggapi kasih Kristus yang mengubahkan hidup itu? Apakah kita mau menerima kuasa surgawi yang nyata di dalam Kristus masuk ke dalam hidup kita? Dan dua pertanyaan itu tersimpulkan dalam satu pertanyaan ini. Apakah kasih kita yang merupakan tanggapan dari anugerah Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Kristus itu sudah menjadi kasih yang nyata, yang hadir di dalam tindakan kita? Kuasa Roh Allah yang kudus kiranya menolong kita untuk menjawabnya. Salam sejahtera, sampai berjumpa kembali dalam naungan kasih anugerah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.